Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya berhadir Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, Bi Usman Syihab, Bi Husain Baharun. Yang sama-sama kita muliakan para guru yang hadir bersama kita. Ada Guru Muhammad Zaini, Guru Fahmi, Guru Mahdi, dan saudara kami yang saya muliakan, Sahibul Bait Haji Iwan, dan koordinator daripada dakwah kami, serta koordinator wali santri se-Kalimantan Selatan, itu Al-Haj Muhammad Saifuddin. Kita doakan semoga semuanya diberikan umur panjang dan diberikan Allah Ta'ala keberkahan dalam harta benda, dalam keluarga, dalam umur, dalam ilmu, dalam amalnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas terkait dengan manaqib Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, baik kiranya untuk kita memasang niat untuk benar-benar kita menjadikan Sayyidatuna Fatimah itu adalah idola buat kita. Karena maksud utama tujuan dengan adanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra di dalam umat ini oleh Allah SWT adalah supaya menjadi sebuah idola, tauladan, dan panutan yang terbaik bagi umat ini. Karena ukuran seseorang itu menjadi panutan, menjadi sebuah tauladan, menjadi sebuah idola bagi kita itu adalah kalau dia itu adalah seseorang yang sukses dunianya maupun akhiratnya. Dan Sayyidah Fatimah memenuhi kriteria itu. Di dunia beliau sudah sukses, dan di akhirat apalagi sudah dipastikan juga melalui sabda Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga sudah sukses. Suksesnya di dunia itu bagaimana kita mengukurnya? Mengukur seseorang itu sukses di dunia atau tidak, itu dengan kita mengimplementasikan ayat Allah yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, artinya setiap orang pasti mati, tinggal kita menunggu waktunya. Baik waktu itu wajar atau bahkan waktu itu tidak wajar, artinya membuat kaget keluarga meninggalnya. Tapi yang pasti kita ini semuanya tambah hari tambah berkurang untuk menuju kepada kematian masing-masing. Masalahnya bukan dalam kematiannya, tapi masalahnya itu kata firman Allah Ta'ala tadi, kalian itu akan dibalas dan diganjar setiap amal kalian itu bukan sekarang, yaumul qiyamah, nanti hari kiamat. Lalu kemudian Allah Ta'ala memberikan neraca dan barometer seorang itu sukses atau tidak. Barang siapa di antara kalian yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia akan sukses. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini, adalah membangun rumah kita. Terserah mau bangun rumah yang di surga atau membangun rumah yang di neraka. Dan semoga rumah kita semuanya di surga, insya Allah. Oleh karena itu maka Sayyidatuna Fatimah itu dikategorikan sebagai orang sukses menjalani kehidupan di dunia karena hidupnya itu menurut dunia itu nggak senang.
Itu kan berbalik dengan persepsi sukses menurut kita. Sukses menurut kita berarti rumahnya bagus, mobilnya mewah, uangnya banyak, dia hidup jet set, bisa kemana saja dan sebagainya. Nah, ini ukuran sukses yang salah. Karena bagaimanapun seseorang itu menjalani kehidupan yang semacam itu, maka tetap dalam hatinya itu kosong daripada kebahagiaan. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran tersebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan memang, tapi menipu. Kenapa kita menipu? Jadi menipu itu artinya gini, kita menjalani kehidupan, menjalani kesenangan, merasakan kebahagiaan, tapi habis itu menyesal. Itu berarti menipu. Seperti ini. Kita mau berjalan-jalan nih, mau wisata ke Labu apa? Pulau? Labuan Bajo. Kita mau ke sana. Sudah kita ke sana, berangkat, wah senang, difoto-foto semuanya dan sebagainya. Tapi habis pulang ke rumahnya, sadar dia uangnya banyak hilang, ya. Ini dan sebagainya. Itu kan ada penyesalan dalam hati. Itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya sebetulnya. Kebahagiaan sesungguhnya itu tanpa energi. Tanpa kita mengeluarkan sesuatu yang membuat kita itu jadi sedih. Tapi kita itu merasa bahagia. Seperti apa sekarang ini? Kita bangun malam, berduaan sama Allah, sharing sama Allah, kita baca Quran. Bahagianya luar biasa. Itu. Pernah kita, begitu kita bangun, ya Allah, kenapa aku bangun malam malamnya? Kenapa saya baca Quran ya? Itu bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang semacam itu yang kita cari. Bahagia yang semacam itu meliputi kehidupan Nabi kita Muhammad dan keluarga Sayyidatina Muhammad SAW, termasuk Sayyidatina Fatimah Zahra. Walaupun kita lihat tidak ada seorang pun perempuan yang ada di sini, kecuali kalau dibandingkan dengan ekonominya Sayyidatina Fatimah Zahra, pasti dia itu mengalahkannya. Rumahnya pasti lebih bagus dari rumah Sayyidatina Fatimah. Peralatan kosmetiknya pasti lebih mewah, lebih bagus daripada peralatan kosmetik dari Sayyidatina Fatimah. Karena apa? Kosmetik Sayyidatina Fatimah itu nggak macam-macam, tapi lebih banyak pakai AW saja, air wudhu. Dan itu adalah kosmetik yang terbaik. Kenapa? Karena munculnya aura itu dari dalam hati. Aura kecantikan seorang itu bukan dipoles. Tapi kalau dipoles itu cuma dipermak saja, di luarnya saja. Tapi tetap walaupun dipermaknya bagaimanapun juga sudah habis uang banyak, karena permak itu membutuhkan kepada biaya mahal, tapi kalau hatinya tidak baik, maka tetap saja wajah itu dipandang itu tidak enak. Itu yang terjadi. Tapi Sayyidatina Fatimah Zahra enggak. Sayyidatina Fatimah Zahra dia berdandan. Dia waktu menikah, sebagian daripada uang mahar Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibelikan minyak, akan tetapi kecantikannya itu alami. Nggak dandan pun cantik. Kita sudah dandan, masih nggak cantik juga. Sayyidatina Fatimah itu nggak dandan cantik, sudah gitu. Jadi warna kulitnya itu putih, kemudian di sininya itu kemerah-merahan. Itu Sayyidatina Fatimah Zahra. Jadi seperti kulit Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita itu kalau beli kosmetik itu harus yang warnanya itu agak memutihkan dan sebagainya? Karena kita pengen putih. Kenapa kita harus pakai sidum merah-merah di sini? Karena kita pengen putih kemerah-merahan. Sayyidatina Fatimah mau diapain lagi orang aslinya seperti itu? Sudah halus, glowing. Nah, oleh karena itu maka difahami di sini kulit kita itu ada regenerasi. Setiap 33 hari itu akan berganti. Kulit, rambut, semuanya itu akan berganti terus. Nah, sehingga kalau seumpama selnya itu dibangun dengan ketaatan kepada Allah dan takwa kepada Allah, maka sel itu akan menjadi sel yang terbaik. Sehingga walaupun dia itu seiring dengan bertambahnya usia, maka tetap wajah itu lebih cantik, wajahnya itu lebih glowing, wajahnya itu lebih muda dan sebagainya. Itu terjadi. Nah, tapi kalau seumpama dibangunnya dengan sesuatu yang sifatnya maksiat, apalagi memang dipaksakan sesuatu yang tidak seirama dengan
tidak senyawa dengan badan kita dan komponen daripada badan kita, yang terjadi adalah sebuah bahaya yang akan terjadi. Oleh karena itu, maka pelajaran yang pertama daripada kehidupan Sayyidatina Fatimah Zahra adalah kebahagiaan yang sebenarnya tidak diukur dengan materi. Kebahagiaan sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah kalau kita bahagia dengan Allah dan Rasul-Nya, kalau kita bahagia dengan anugerah Allah dan Rasul-Nya, kalau kita bahagia, kebahagiaan yang bersambung sampai akhiratnya, itu bahagia sesungguhnya. Tapi kalau kita bahagia di dunia, tidak. Jadi jangan berharap bahagia dengan rumah kita, bahagia dengan tanah kita, bahagia dengan mobil kita, bahagia dengan apapun yang terkait dengan dunia. Tidak ada itu bahagia. Kecuali kalau kita itu bahagia memulainya dari hati kita. Karena tempatnya bahagia di sini. Bukan di mata, bukan di sekitar kita, bukan di luaran kita, tapi di dalam hati ini. Jadi bahagia itu rasa. Bahagia itu bukan asumsi, bukan. Tapi bahagia itu adalah rasa yang didapatkan oleh seseorang yang merasa tenang, merasa nyaman hidupnya, itu bahagia. Berapa banyak orang yang mendapatkan seorang laki-laki yang tampan, kaya, tapi hidupnya nggak bahagia. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah yang sangat megah dan mewah, tapi hidupnya nggak bahagia. Berapa banyak orang yang uangnya itu berlimpah dalam rekening, tapi dia itu dalam keadaan khawatir terus. Sehingga Pak, uang yang banyak itu tidak menjaminnya untuk masa yang akan datang. Kenapa? Tidak bahagia. Ada seorang yang tidur di atas ranjang dan kasurnya yang harganya itu tidak kurang daripada 400 juta. Jadi ranjang sama kasurnya, berlapiskan emas dan sebagainya. Tapi dia nggak bahagia, nggak bisa tidur di atasnya. Ini salah satu contoh. Bahagia itu dalam, internal, bukan eksternal. Sesuatu yang di dalam kita, rasa. Jadi bahagia itu adalah rasa, dan Allah berikan standar kepada semua hambanya. Tapi yang berbahagia siapa? Yang berbahagia itu adalah man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Siapa contohnya? Sayyidatina Fatimah Zahra. Untuk makan saja, beliau harus bekerja dulu, memintal. Suaminya harus kerja dulu, menyirami pepohonan, kurma, dan sebagainya. Karena memang keduanya adalah orang yang tidak punya. Bukan mentang-mentang Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi, kemudian Sayyidatina Fatimah itu hidupnya mewah. Tidak. Bahkan tidak dibiarkan. Berapa kali Sayyidatina Fatimah itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perintah Sayyidina Ali maupun dengan inisiatif diri sendiri yang meminta kepada Nabi supaya diberikan sebab-sebab kekayaan, tapi ternyata Nabi SAW tidak mengabulkannya. Pernah Nabi SAW diminta oleh Sayyidatina Fatimah Zahra untuk supaya memberikannya seorang budak, tidak diberikan. Ketika dapat ghanimah yang sangat besar, maka kemudian Sayyidatina Fatimah datang tapi tidak diberikan, tapi justru diberikan doa. Nah, ini ada sesuatu yang nyata bagi kita bahwasanya itu kebahagiaan sesungguhnya. Karena mana ada orang tua yang ingin anaknya tidak bahagia? Tentunya setiap orang tua itu berharap anaknya itu bahagia. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW sangat ingin Sayyidatina Fatimah itu hidupnya bahagia. Tapi bahagia sesungguhnya adalah seperti itu. Jadi bahagia di dunia ini harus dilewati melalui perlawanan hawa nafsu. Baru dia akan merasakan bahagia. Tapi kalau tidak melewati perlawanan hawa nafsu, maka kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Sebentar dia rasakan, habis itu dia penuh dengan penyesalan. Itu maksudnya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sayyidatina Fatimah, pelajaran yang kedua. Sayyidatina Fatimah hidupnya itu cuma 28 tahun di dunia. Mungkin banyak di antara kita yang sudah melewatinya. Dari segi umur kita melewatinya, tapi dari segi amal kita tidak bisa melewatinya. Karena sudah dinyatakan oleh Nabi SAW bahwasanya Sayyidatun Nisa, pemimpinnya para perempuan itu ada 4. Siapa mereka? Sebutkan Sayyidatuna Khadijah, ibunda daripada Sayyidatina Fatimah, istri Nabi. Yang kedua Sayyidatuna Fatimah Zahra, Maryam bin Imran, kemudian
istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Sudah dinyatakan, nggak mungkin kita itu bisa menyamai, nggak mungkin. Tapi yang pasti itu adalah kita masih bisa meniru perilaku. Adakah di antara kita yang menggali? Adakah di antara kita yang berusaha mendengar? Adakah di antara kita yang berusaha menyimak? Adakah di antara kita yang suka mempelajari bagaimana kehidupan Sayyidatina Fatimah Zahra sehingga kita itu ingin menjadi seperti beliau? Tapi ternyata kenyataannya tidak. Bahkan yang ada itu, kalau seumpama ada di antara kita yang kehidupannya seperti Sayyidatina Fatimah Zahra, maka dia itu kemudian dalam keadaan hidup yang seakan-akan tidak enak, tidak senang, tidak bahagia. Padahal kehidupannya sudah mirip Sayyidatina Fatimah. Dari saking apa? Dari saking miskinnya. Ada di antara kita yang mau miskin? Nggak ada yang mau. Sayyidatina Fatimah miskin. Dan itu dikehendaki oleh Nabi. Bahkan lihat bagaimana kemiskinannya itu bisa digambarkan. Beliau itu 5 tahun dari mulai menikah sampai pada saat itu beliau tidak mempunyai selimut dan kasur kecuali kulit kambing. Ya, yang diisi dengan pelepah kurma di dalamnya itu, yang halus itu dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu yang digunakan oleh Sayyidina Ali dan Fatimah untuk sebagai tempat tidurnya. Yang kalau malam digunakan tempat tidur, kalau siang digunakan untuk mengembala unta-unta dan kambing-kambingnya. Coba lihat. Di mana selimut itu atau kasur itu kalau digunakan untuk menutupi kepalanya, kakinya keluar. Kalau menutupi kakinya, kepalanya keluar. Pernah kita pakai selimut yang seperti itu? Nggak pernah. Sayyidatina Fatimah sudah pernah. Kalau mau makan saja harus kerja. Untuk makan besok, ya harus kerja besok. Itu Sayyidina Ali dan Fatimah, manusia yang terbaik yang pernah ada. Disebutkan ahlul kisah. Yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik, suatu waktu ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, Sayyidina Imam Ali tidur, Sayyidina Fatimah tidur sebelahnya, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Maka kemudian Nabi SAW berkata pada Anas bin Malik, ketahuilah mereka itu, dan aku nanti di surga satu atap. Itu dikatakan disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kehidupannya semacam itu. Oleh karenanya, jadi pahami benar-benar, bukan merupakan sebuah pertanda kalau kita itu hidupnya senang, dunianya, berarti dia termasuk yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Senang juga akhirnya, belum tentu. Karena selama kita masih di dunia, sunnatullah tidak berubah. Selama kita masih di dunia, sunnatullah tidak berubah. Artinya apa? Setiap ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita yang mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus ada pengorbanan. Tambah besar, pengorbanannya tambah besar juga. Itu harus. Di dunia seperti itu. Sehingga nggak mungkin ada orang bahagia tanpa pengorbanan. Tidak mungkin. Tapi kalau ada kebahagiaan yang didapatkan tanpa melawan hawa nafsu, maka kebahagiaan itu cuma semu, semata, sebentar saja. Coba tinggal lihat. Sebentar lagi dia akan menyesal. Oleh karenanya lihat bagaimana Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika ditanya, apa yang kau senangi dari dunia? Dan apa yang kau sumpeki daripada dunia? Yang bikin susah engkau, bikin sedih engkau dalam dunia ini apa? Apa jawaban beliau? Tidak menyedihkan aku dari dunia aku ini, kecuali kalau sudah fajar menyingsing, aku jadi sedih. Kenapa? Sudah habis waktunya untuk berdua-duaan bersama Allah SWT. Dan tidak ada sesuatu yang saya harapkan dari dunia ini, semuanya, kecuali bangun malam, berdekatan bersama Allah, dan kumpul bersama ikhwan, bersama orang yang soleh itu. Itu adalah kenikmatan yang tidak ada duanya. Yang dikatakan oleh beliau, kalau seumpama para raja-raja itu, para pemimpin-pemimpin itu, para pengusaha-pengusaha itu tahu dengan apa yang kami rasakan pada malam hari dan ketika kami duduk bersama ikhwan ini, maka niscaya mereka akan memerangi kami karena mereka tidak mendapatkannya padahal mereka punya semuanya. Nah, ini kebahagiaan yang kita cari. Nggak mungkin kita akan mendapatkannya dengan tanpa cara kita melawan nafsu, tidak mungkin. Karena apa? Kalau seumpama Nabi kita Muhammad tidak menjadi sebuah contoh, maka tidak mungkin Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang begitu rupa kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala sebagai itu loh panutan, itu loh kebahagiaan. Seberapa dekat, seberapa mirip, seberapa kita mengikut panutan kita yang paling utama, Nabi kita Muhammad SAW, maka seberapa itu pula kita akan merasakan bahagia. Sehingga kalau semua dikatakan begini, di umat ini, dalam umat ini yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling bahagia siapa?
Umatnya Nabi Muhammad dan umatnya semua yang paling bahagia di antara mereka siapa? Jawabannya siapa? Tentunya Nabi kita Muhammad. Paling bahagia Nabi Muhammad, pasti. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Coba. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kita ini jangan sampai kita dipermainkan sama setan. Jadi seakan bahagia itu harus cantik dulu. Bahagia itu harus mewah dulu. Bahagia itu harus dapat suami yang tampan dulu. Tidak. Tampanan ya dan dohir yang tampak di mata kita itu adalah sesuatu yang semu sifatnya. Apa gunanya? Kalau sumpah dia itu punya rumah bagus, tapi dia nggak tentram nih hidupnya di dalamnya. Apa gunanya? Kalau dia itu mempunyai mobil yang mewah dan sebagainya, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Cuma dipajang saja. Siapa yang menikmatinya? Siapa sesungguhnya? Uangnya banyak melimpah sampai 7 turunan nggak habis-habis. Untuk apa itu uang itu dikumpulkan? Dia lupa. Tidak menghasilkan sesuatu kebahagiaan di dunia, nggak bisa bahagia pada dunia. Kalau seumpama kita jadikan sebagai landasan akhirat atau sebuah ladang untuk kita mengisi akhirat kita, luar biasa. Kalau kita bisa berbagi pada sesama, kita bisa membantu orang yang tidak punya dan sebagainya, itu kebahagiaan yang luar biasa, kepuasan yang luar biasa. Itu dia lakukan. Kalau semua dia lakukan, itu dia akan mendapatkan kepuasan juga, tapi dia tidak melakukannya. Nah, berarti apa? Yang patut dikasihani orang seperti itu. Ada satu cerita daripada seorang Habib yang dilahirkan dari Tarim, kemudian setelah mumpuni keilmuannya berangkat ke Indonesia untuk berdakwah, dan sampai sekarang dihauli setiap tahun. Namanya Al-Habib Muhammad bin Thohir Ba'bud, yang dihauli di Kediri. Di Kediri itu ada haul Habib Muhammad bin Thohir Ba'bud. Habib Muhammad ini punya murid terkenal, orang Banjar, dan terkenal namanya yaitu Haji Basroni, yang biasa hadrah di Solo itu beliau. Dan ayahnya itu orang kaya, punya toko emas. Suatu waktu ayahnya itu datang kepada Habib Muhammad bin Thohir, datang ke rumahnya. Begitu dia itu ketok ke rumahnya, dibuka oleh Habib. Setiap kali membuka pintunya, caranya bagaimana? Diangkat dulu pintunya, baru diangkat. Kenapa? Rumahnya terbuat dari kayu. Kalau bahasa Jawanya itu gedek. Kayu luarnya saja itu dipotong tuh, terus rajut sampai jadi sebuah kayak papan gitu, kayak triplek gitu. Nah, itu dibangun seperti itu. Sehingga setiap kali ada tamu, diangkat dulu pintunya, dibuka. Tanahnya, lantainya, ya tanah itu. Beliau siapa? Orang alim, Habib Muhammad bin Thohir. Dia datang, muridnya ini. Lalu dia minta izin, Bib, izinkan saya mau bangun rumahnya antum. Alhamdulillah saya ada kelebihan, Bib, izinkan saya, Bib. Apa jawaban beliau? Jangan Haji, jangan. Saya ini hidup gak punya utang saja sudah nikmat. Saya hidup gak punya utang saja sudah nikmat, apalagi punya utang. Aku gak mikir gitu loh. Kenapa punya utang? Karena dia merasa kurang, sehingga dia pengen lagi. Rakusnya dia itu sampai dia utang sana, utang sini dan sebagainya. Apalagi sampai waktu utang dia nggak niat bayar. Nauzubillah. Itu hati-hati, betul. Itu termasuk dosa yang besar. Pinjam uang kepada orang dengan niat tidak membayar, itu termasuk kezaliman nomor 1. Jadi tingkat utama, kelas kakap. Ya, hati-hati. Jadi minjam dengan niat tidak membayar, itu sebuah kezaliman. Kenapa? Karena dia itu menzalimi orang yang berbuat baik. Kenapa dia itu meminjami? Karena dia itu kesian. Kenapa dia itu meminjami? Karena dia ingin dapat pahala. Kenapa dia meminjami? Dia mau cari ridhonya Allah. Tapi ternyata orang seperti itu dizalimi. Itu oleh karena saya katakan bahwasanya kalau niat meminjam, niat untuk tidak membayar, dari awal sudah niat untuk tidak membayar, memang menipu dia dengan cara meminjam, itu adalah sebuah kezaliman kelas kakap. Nauzubillah. Dan nanti hidupnya bakal sengsara. Kenapa? Ingat terus ya. Kita ini sedang membangun masa depan kita. Kalau kita itu membangun masa lalu dulu, dengan kebaikan demi kebaikan, kesabaran demi kesabaran,
kepatuhan demi kepatuhan, ketaatan demi ketaatan, ketakwaan demi ketakwaan, kita akan bahagia sekarang. Tapi kalau seumpama kita dulu bermaksiat, melakukan dosa demi dosa, ya tunggu, sekarang ini waktunya Allah akan membalas. Hidupnya nggak enak. Ada saja yang begini, yang begitu. Kenapa harus begitu? Ya karena memang Allah Ta'ala sudah berjanji. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bangun di waktu malamnya, lalu kemudian beliau itu mengulang satu ayat saja, yaitu ayat yang berbunyi, in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antar raufur rahim. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka, wajar, karena mereka itu adalah hamba-Mu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, maka kami sangat tahu bahwasanya engkau itu adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Diulang-ulang oleh Nabi sampai menangis, ulang-ulang sampai menangis, karena mengikuti umatnya. Itu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya, oh beb, saya punya suami begitu mencintai saya. Tidak, bohong. Yang paling mencintai kita adalah Nabi Muhammad. Bahkan banyak sekarang suami-suami bukan mendoakan yang baik, malah mendoakan istrinya biar cepat mati. Dari saking takutnya dia mau kawin lagi nggak bisa, akhirnya didoakan biar cepat mati. Itu. Jadi biar kita paham, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sesungguhnya adalah bersama Nabi Muhammad. Pernahkah kalian merasa ketika seseorang setiap malam tidur bermimpi Nabi Muhammad? Misalnya, kalau seumpama pian-pian seberataan yang merasakan itu, nikmat nggak? Nikmat tidak? Nikmat, paling nikmatnya nikmat di dunia. Nggak ada yang lebih dari nikmat. Karena memandang wajah Muhammad itu ada suatu kenikmatan yang tidak ada duanya. Kenapa? Karena wajah Nabi Muhammad adalah wajahnya ahli surga. Semua ketampanan daripada wajah ahli surga itu di dalam wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau seumpama kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia, berarti kita itu telah merasakan bagian daripada dunia, daripada surga. Itu yang kita rasakan. Nah, tapi jangan berharap kita itu mau bermimpi Nabi Muhammad, mulutnya nggak pernah berhenti, ngomong terus. Yang diomongi orang lain itu kan ada dosanya, dicatat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya semua amal yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi bagaimana mungkin kita itu ingin bermimpi Nabi Muhammad, tapi kita ya sementara itu membangun masa depan kita dengan yang tidak baik. Nah, jadi mulai sekarang ini, ayo niru Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika diminta oleh Imam Ali bin Abi Thalib, maka beliau katakan kepada Nabi Muhammad, kenapa engkau kawinkan aku dengan orang yang tidak punya, yang nantinya akan menjadi beban? Apa katanya Nabi SAW? Aku kawinkan kau dengan seseorang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Mendengar jawabannya Nabi Muhammad, maka langsung Sayyidatuna Fatimah menerimanya. Pertimbangan yang sangat luar biasa. Nah, berbeda dengan kita gitu. Jadi bukan kaitan dengan, jadi kita mau melangkah itu, Sayyidatuna Fatimah itu selalu barometer dan pertimbangan yang paling dipertimbangkan itu adalah ridhonya Allah, ridhonya ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ingat kan ceritanya Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika beliau itu ditawari mahar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Apa katanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, apa maharku wahai ayah? Maharmu adalah 400 dirham. Aku dihargai 400 dirham. Wanita sepertiku dihargai 400 dirham. Aku tidak mau. Kata Sayyidatuna Fatimah, aku tidak mau. Datang pada waktu itu Sayyidina Jibril alaihissalam. Dia lihat Rasulullah, apa yang diminta? Allah akan berikan. Dan kemudian apa? Gal, ya Fatimah, ini Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, apa yang kau minta daripada maharmu sampai kau sehingga kau benar-benar ridho kepada suamimu Imam Ali bin Abi Thalib. Apa jawaban dia? Aku mau maharku syafaat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika ditanya semacam itu oleh ayahnya, kenapa kau minta mahar itu? Karena yang selalu kau pikirkan adalah umatmu ya Rasulullah.
Sehingga apa yang menjadikan engkau senang, maka itu menyenangkan aku. Karena Sayyidah Fatimah itu luar biasa ya. Dan semoga kita semua termasuk yang memandang wajah Sayyidatuna Fatimah Zahra, termasuk yang bertetangga dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan semoga kita termasuk yang disayang oleh kakek kita dan nenek kita, sehingga kita itu dibanggakan oleh mereka, sehingga kita nanti dikumpulkan bersama mereka. Bahkan ya Allah, semoga kita termasuk yang nantinya akan melewati sirat bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Satu-satunya yang melewati sirat dalam keadaan eksklusif adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kenapa? Sebelum melewati sirat diumumkan dulu. Eksklusifnya itu kenapa? Karena sebelum melewati sirat diumumkan dulu. Wahai semua yang ada di mahsyar, pejamkan matamu. Karena sebentar lagi Sayyidah Fatimah Zahra dan anak keturunannya serta pencinta mereka akan melewati sirat. Itu yang pertama. Sehingga mereka itu perhatian semuanya. Disitulah nanti akan merasa rugi yang tidak cinta pada zuriat Nabi. Saya akan berikan sebuah rahasia yang terpendam yang banyak orang yang tidak tahu. Kenapa habaib ini mulia? Karena mereka itu adalah manusia-manusia yang masih ada sampai sekarang ini yang pernah dipandang oleh Nabi Muhammad. Pasti. Walaupun melalui perantara. Dan silakan cari yang semacam itu tandingannya. Nggak bakal ada. Kenapa? Habib Rahman Sidin tentunya pernah lihat abahnya kan? Pernah lihat abahnya? Pernah lihat. Abahnya pernah lihat abahnya kan? Pernah lihat. Abahnya juga pernah lihat kakeknya, abahnya juga kan? Pernah terus. Bahkan kalau semua ada di antara kakek moyang Sidin yang meninggal di masa kecilnya, sehingga dia ketika lahir sudah tidak ada ayahnya. Bukankah dia melihat ibunya? Dan ibunya pernah melihat suaminya kan? Ayahnya. Dan terus pandangan itu berlanjut, bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga mereka itu adalah manusia-manusia masih ada yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Walaupun melalui perantara ayahnya. Cari yang lainnya. Ada yang bersambung dengan wajah Nabi Muhammad? Nggak bakal ada. Tapi mereka pasti. Karena mereka itu ada cucunya. Karena mereka jelas melihat ayahnya. Ayahnya melihat ayahnya. Terus begitu sampai kepada Nabi Muhammad. Itu di antara rahasianya. Kenapa Nabi SAW kemudian memerintahkan kita untuk cinta pada zuriat Nabi. Untuk mendekat kepada zuriat Nabi. Untuk berkiblat kepada zuriat Nabi. Supaya kalian itu mendapatkan pandangan mereka. Dan pandangan mereka bersambung kepada pandangannya Nabi Muhammad. Nah, nanti menyesal yang tidak cinta pada zuriat Nabi. Jadi cinta zuriat Nabi itu nggak harus menghormatinya dengan ngasih uang, tidak. Tapi kita akui ini cucunya Nabi, zuriatnya Nabi, hormati, muliakan. Kenapa nggak ada cinta itu hanya kepada orang tuanya tapi anaknya tidak? Misalnya apa? Beb, ulun cinta sama pian beb, tapi sama anak pian Habib Hussein saya tidak cinta. Saya nggak ridho. Saya tidak ridho. Bohong dia cintanya. Dia cinta kepada saya, cinta pada keluarga saya. Harusnya seperti itu. Kalau itu dengan saya, apalagi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi itu logikanya itu seperti itu. Nah, sehingga Pak, pada saat itu kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra kemudian membawa semua anak keturunannya dan juga semua pencinta mereka semuanya melewati sirat secepat kilat. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita termasuk daripada mereka. Oleh karena didik anak-anak kita supaya kenal dengan habaib. Taruh foto habaib di rumah-rumah. Jangan dengarkan mereka yang berkata begini-begini. Nah, karena Pak, biasa setan itu kepanasan. Ya, kalau melihat habaib begitu kan kepanasan. Coba lihat habaib. Apa? Habaib mau disembah? Tidak. Jadi ajarannya itu lempeng. Ajarannya itu umatan wasati, ya habaib itu juga. Apa yang disalahin terkait dengan mereka? Ya memang ada oknum-oknum tertentu ada ya yang berbuat begini begitu. Tapi kan nggak bisa jadikan tolak ukur. Kalau mau jadikan tolak ukur dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam perilakunya, maka tirulah mereka yang mengikuti ajaran kakek moyangnya. Tirulah mereka yang alim, yang dai, itu tiru mereka. Kalau soal ada yang tidak baik, itu oknum biasa. Jadi kalau kita beli rambutan, semuanya bagus, pasti ada yang nggak bagus di situ. Kita beli durian, semuanya bagus, ada yang nggak bagus di situ. Itu biasa itu. Itu sunatullah. Kalau mau yang bagus semuanya, nanti di surga bagus semuanya. Gak ada yang busuk, gak ada yang ini, semuanya bagus. Tapi kalau di dunia seperti itu. Nah, oleh karena itu yang kita pelajari. 28 tahun. Yang kedua, orang mau menggapai ridha Allah nggak perlu umur panjang.
Orang mau menggapai ridho Allah tidak perlu umur panjang. Buktinya Sayyidah Fatimah menjadi pemimpin semua perempuan ahli surga, tapi umurnya cuma 28 tahun di dunia. Sehingga yang paling penting daripada umurnya itu bagaimana dia memaksimalkannya. Sayyidah Fatimah dari mulai pagi, bangun dari tidurnya, sampai tidur kembali semuanya ibadah. Itu yang harus kita tiru. Bangun tidur, ibadah. Aktivitas selanjutnya, ibadah. Sampai tidur kembali, ibadah. Bahkan tidurnya pun juga ibadah. Itu Sayyidah Fatimah Zahra. Sehingga 28 tahun itu seakan-akan sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun. Sehingga beliau itu menjadi salah satu daripada pemimpin wanita ahli surga kelak nanti. Nah, jadi sekarang sudah terlambat, Ben. Saya umur sudah sampai sekian, sudah di atas 50. Tidak, nggak ada terlambat. Selama kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Kesempatan itu tetap terbuka sampai nyawa kita berada di dalam tenggorokan. Kata Nabi SAW, ma innallaha yatubu ala abdihi ma lam yugharghir. Tapi kalau sudah yugharghir, berarti nyawanya itu sudah berada di tenggorokannya. Udah nggak diterima. Seperti Fir'aun, ketika sudah dia mau tenggelam, nyawanya sudah sampai ke tenggorokannya, baru dia mengatakan amantu bi rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Udah nggak terima lagi. Walaupun dia sudah mengucapkannya, karena sudah sampai di sini. Itu penyesalan saja. Jadi kalau mau beribadah, maka lakukannya di saat sehat-sehat. Dan itu lebih afdal daripada ketika sakit. Sedekah yang terbaik apa? Sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kita itu sangat memerlukannya. Dengan dasar firman Allah Ta'ala, lan tabirru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lagi sehat-sehatnya, lagi perlu-perlunya kepada harta ini kita sedekahkan. Itu paling afdalnya. Paling afdalnya sholat kapan? Sholat waktu kuat-kuatnya. Kenapa? Karena biasanya kalau ibadah itu dilakukan secara maksimal ketika dia sudah tampak pada dirinya kekurangan, itu adalah sebuah penyesalan. Karena dia sudah merasa, kayaknya aku sudah nggak kuat lagi. Berarti mau mati. Makanya dia nyesel, makanya dia tambah sholatnya. Nah, sebelum itu terjadi, makanya kita maksimalkan. Itu yang dilakukan Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi pernah suatu waktu gini. Sayyidah Fatimah Zahra itu kan, beliau itu mengumpulkan hasil pintalannya itu dibagi 3. Sepertiga untuk membantu suaminya makan sama keluarga. Sepertiga disedekahkan. Sepertiga disimpan. Disimpan yang sepertiga itu sedikit demi sedikit, mintal lagi, dijual lagi, mintal lagi, dijual lagi, mintal lagi, dijual lagi, sampai beberapa tahun baru dapat uang, belilah dia kalung. Nabi Sayyidah Fatimah nggak pernah pakai kalung kecuali 2 kali saja. Nggak pernah punya kalung kecuali 2 kali saja. Yang pertama dapat dari Sayyidatina Khadijah, ibunda. Ketika Nabi SAW memerintahkan semua perempuan untuk sedekah, maka Sayyidah Fatimah memberikan kalung salah satunya kepada Nabi SAW. Yang kedua, ketika memintal tadi, dia ingin seperti perempuan-perempuan yang lainnya. Saya nggak pernah merasakannya, nggak pernah bisa tahu gimana sih nikmatnya pakai kalung itu. Sehingga perempuan itu begitu pengennya pakai kalung itu. Termasuk Sayyidah Fatimah. Pengen dia seperti perempuan-perempuan lainnya itu pakai kalung gitu ya. Dikumpulin sampai banyak. Baru beli dipakai. Baru dipakai, Nabi SAW datang. Begitu Nabi SAW datang, biasanya apa yang dilakukan Nabi SAW? Setiap kali datang ke rumah Sayyidah Fatimah, dan tidak ada hari di Madinah kecuali pasti Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Berbeda dengan anak-anak lainnya, berbeda dengan putri-putri lainnya, berbeda dengan istri-istri lainnya, berbeda dengan rumah-rumah sahabat yang lainnya. Hanya Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa? Itu adalah petunjuk kepada kita bahwasanya kalau kita mau ingin menjadikan tauladan seorang wanita, Sayyidah Fatimah Zahra, wanita yang sangat agung, wanita yang sangat hebat. Lihat bagaimana anak cucunya, orang-orang yang hebat, semua karena neneknya Sayyidah Fatimah. Nah ini biasanya begitu Nabi SAW masuk ke rumahnya, yang dilakukannya berdiri Sayyidah Fatimah menyambut ayahnya, dipegang kepala ayahnya, dicium sininya, kemudian dipersilahkan duduk tempatnya. Begitu pula Nabi Muhammad. Setiap kali Nabi Muhammad kedatangan Sayyidah Fatimah Zahra, dia lakukan 3 hal. Pertama, berdiri menyambut Sayyidah Fatimah.
Dipegang kepalanya, dicium sininya oleh Nabi SAW. Kemudian didudukkan di tempat duduk. Suatu waktu Nabi SAW masuk ke rumahnya. Begitu masuk, melihat ada emas di situ. Langsung Nabi SAW keluar lagi. Tidak jadi masuk. Sesuatu yang membuat Nabi galau pikirannya, sedih pikirannya, itu ada sesuatu yang sangat dipikirkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah Zahra itu sudah menyatu dengan Nabi dari semenjak kecilnya. Kenapa demikian? Karena hari-hari Nabi kita Muhammad SAW, dari mulai lahirnya Sayyidatuna Fatimah Zahra itu dipenuhi dengan rintangan demi rintangan. Dari mulai diblokade di lembah, kemudian tidak ada satu hari pun yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW kecuali pasti kalau nggak dihina, dicaci, dimaki, dipukul, ditendang kepalanya dan sebagainya. Cuma kita saja nggak pernah mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad. Hampir setiap hari, kalau nggak dicaci, maki, dipukul, digoda, diganggu oleh kaumnya, sehingga Nabi SAW berkata, tidak ada seorang Nabi pun yang mendapatkan gangguan seperti aku. Siapa menemui Nabi Muhammad? Sayyidah Fatimah kecil. Pernah suatu waktu Nabi SAW keluar dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Karena kenapa Sayyidah Fatimah itu keluar bersama Nabi Muhammad? Ibundanya sudah nggak ada lagi. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW bersama Sayyidah Fatimah terus. Suatu waktu beliau itu keluar dari rumahnya, pergi ke Ka'bah untuk beribadah. Sholat Sayyidah Fatimah yang jaga. Masih kecil dia. Tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nabi yang sedang sujud diinjak-injak kepalanya. Silakan lihat sejarah. Itu kepalanya Nabi Muhammad. Yang diinjak itu kepala Nabi Muhammad. Dari kita paham. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu nggak ada perjuangannya. Keluarganya nggak ada perjuangannya. Siapa yang keluar bersama Nabi? Nggak ada yang berani keluar Nabi Muhammad. Karena waktu itu dakwah sir. Yang keluar bakal dipukul-pukulnya oleh Quraisy, bakal dibunuhnya. Sehingga siapa yang keluar? Yang benar keluar Nabi Muhammad dan keluarganya saja. Dengan Sayyidatuna Khadijah. Siapa yang melawan mereka? Siapa yang membela Nabi Muhammad SAW? Sayyidatuna Khadijah dan anak Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidah Zainab, Sayyidah Umm Kulsum, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah, dia yang membela. Subhanallah. Setelah diinjak-injak begitu, ketawa orang Quraisy itu. Nabi SAW tetap sujud. Nggak pikirkan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad merasakan apa yang dirasakannya itu sentuhan daripada Allah. Apakah ada yang terjadi pada kita tidak dikehendaki Allah? Nggak ada. Supaya dikehendaki Allah. Siapa sasarannya? Kita sasarannya. Apa tujuannya? Mau diangkat derajat kita. Mau diberikan pahala untuk kita. Mau dihapuskan dosa kita. Nggak senang? Suatu kenikmatan, suatu anugerah itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga apa? Tetap beliau itu khusyuk sampai kemudian si yang dilaknat oleh Allah Ta'ala itu Uqbah bin Abi Mu'ayth yang menginjak kepala Nabi tadi ditantang oleh orang Quraisy. Siapakah di antara kalian berani mengambil tuh tempat kotoran yang ada sudah disampah selama 3 hari itu yang terbuang, lalu diambil kemudian diburaikan isinya di atas kepala Nabi Muhammad. Gak laku. Uqbah bin Abi Mu'ayth lagi diambilnya sesuatu yang sangat menjijikkan dan bau itu. Kemudian diambil, diletakkan di atas kepala Muhammad, dirobek dengan pedangnya sehingga semua isinya terburai dan keluar dan menutupi kepala Nabi Muhammad dan punggung Nabi Muhammad. Ada di antara kita yang semacam itu cobaannya, godaannya. Nabi Muhammad sudah merasakannya. Tapi dia merasa bahagia. Bahagia kenapa? Allah SWT yang jadi pertimbangan, jadi barometer. Kita dapat suami aja yang begitu saja sudah lain. Dapat tetangga begitu sudah lain. Sampai kapan? Ini kesempatan, hidup ini kesempatan. Untuk siapa? Untuk keluarga kita? Tidak, bukan untuk keluarga kita, untuk saya. Kita mau diangkat derajatnya. Jadi kalau mau tahu di mana Allah berada dalam hati orang yang terluka dengan sentuhan takdirnya. Tapi dia itu pasrah kepada Allah, menerima dengan apa adanya. Itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah SWT. Resapi, jalani. Ini karena kesalahanku. Nangis kepada Allah, sharing kepada Allah, bangun malam, ceritakan semuanya kepada Allah. Nah itu tujuannya seperti itu Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kalian, melebihi daripada hablul warid. Tapi kita tidak menggunakannya. Kita ngadu-ngadu sama orang, sambatan-sambatan sama orang. Padahal Allah yang menggerakkan itu semuanya. Padahal Allah yang menuju kepada kalian dengan kebaikan. Subhanallah. Akhirnya apa?
Sayyidah Fatimah meronta-ronta melawan kepada mereka. Tapi apa daya seorang anak kecil perempuan? Sehingga dibersihkannya, dibuangnya, sampai kemudian Nabi SAW mendoakan yang tidak baik kepada mereka. Karena sudah kelewatan batas. Begitu sampai di rumah, dibersihkan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra. Karena tidak ada lagi ibundanya. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah yang ada. Dibersihkan, diambilkan yang namanya, kayak padi itu kering, padi yang sudah kering itu, jerami yang sudah kering itu kemudian dibakar, lalu sisa bakarannya itu kemudian diusapkan dan disiramkan serta diratakan ke badannya Nabi untuk menghilangkan bau yang tidak enak itu. Itu adalah Sayyidah Fatimah. Sehingga pada saat itulah kemudian keluar suatu kata-kata yang sampai sekarang benar-benar sampai kepada kita dan benar-benar nyata di antara kita. Apa? Hei Fatimah, walaupun mereka melakukannya kepadaku seperti ini, dengarkan kata-kata ayahnya. Nanti suatu waktu dakwahku ini akan sampai kepada mereka semuanya. Baik rumahnya terbuat dari batu bata, rumahnya terbuat daripada kayu, rumahnya terbuat daripada batu, maka semuanya itu akan sampai dakwahku ke dalam rumah-rumah tersebut. Dan sekarang sudah, subhanallah, tambah dengan Piala Dunia kemarin itu, tambah merata dakwahnya Nabi Muhammad. Sampai ketika Imam Mahdi keluar nanti, maka semua dunia ini semuanya akan beriman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Yang ketiga yang harus kita pelajari Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidatina Fatimah Zahra, setelah dia itu melihat Nabi SAW keluar, apa yang dilakukannya? Dia langsung keluar. Kemudian dijualnya. Setelah jualnya dibelikan budak. Setelah dibelikan budak, dimerdekakan untuk Allah SWT. Setelah itu dia datang kepada ayahandanya. Ketika datang kepada ayahandanya, dipeluk oleh Nabi Muhammad. Lalu dia berkata, lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu wahai Fatimah, untuk mereka di dunia, tapi untuk kita nanti di akhirat. Sehingga iya Rasulullah, ya berarti aku sudah jualnya, aku sudah belikan budak, dan aku sudah merdekakan. Dipeluk oleh Nabi SAW, diciumnya. Dapat dekapan Nabi, pelukan Nabi, rasa gembira dan bahagia Nabi, itu di atas segala-galanya. Lebih nikmat daripada pakai emas, lebih nikmat daripada itu semuanya. Itu adalah yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra. Kemudian yang ketiga yang harus kita pelajari, Sayyidatina Fatimah Zahra ini seorang wanita yang nggak pernah haid, nggak pernah nifas, tapi bisa punya anak. Ya, sehingga apa? Oh ternyata kalau Allah berkehendak bisa saja. Secara medis nggak mungkin. Seorang yang nggak punya, yang nggak haid, berarti nggak ada indung telurnya. Nggak nifas berarti nggak ada indung telurnya. Nggak mungkin dia punya anak. Tapi Sayyidatina Fatimah nggak pernah sekalipun keluar darah daripada kemaluannya. Bersih semuanya. Itu Sayyidatina Fatimah Zahra. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Sayyidatina Fatimah Zahra adalah bidadari jelmaan manusia yang ada di dunia. Kalau mau lihat bidadari, lihatlah pada Sayyidatina Fatimah Zahra. Kalau ingin tahu bagaimana cantiknya Sayyidatina Fatimah Zahra, lihat habaib yang ganteng-ganteng itu adalah anak cucunya Sayyidatina Fatimah Zahra. Sifatnya kayak bagaimana, itu adalah anak cucu Sayyidatina Fatimah Zahra. Nah, semoga dengan kita melaksanakan milad Sayyidatina Fatimah Zahra, nah, semoga yang milad ini semuanya diberkati oleh Allah Ta'ala.